Oke, kita lanjutkan dengan materi masalah penyelidikan geologi atau penyelidikan tanah ya. Nanti mungkin banyak yang kita tinjau adalah yang penyelidikan tanah, karena yang berhubungan dengan teknik sipil ya. Kalau yang geologi mungkin nantinya dengan pertambangan dan juga jurusan geologi. Jadi nanti kita banyak mengarah ke masalah penyelidikan tanah ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa semua bangunan teknik sipil itu dibangun di atas tanah ya. Itu baik bangunan gedung, jembatan, bendungan ya, jalan raya ya, jalan kereta api ya, tower ya, dan sebagainya ya. Oleh sebab itu maka tanah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembangunan bangunan teknik sipil ya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan pembangunan ya, atau mendirikan suatu bangunan ya, maka kita perlu mengetahui kondisi atau perilaku tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan atau akan dibangun ya. Jadi perlu di bawahnya nanti kita mengetahui kondisi daripada tanah tersebut ya. Mengingat hal itu maka ya, yang harus kita lakukan adalah melakukan penyelidikan atau pengujian terhadap tanah di mana lokasi akan didirikan ya, lokasi bangunan akan didirikan ya. Nah, penyelidikan tanah atau pengujian tanah ini ya, untuk pembangunan gedung atau bangunan teknik sipil ya, untuk mendapatkan data gambaran kondisi serta perilaku daripada tanah di mana bangunan akan didirikan ya. Nah, untuk penyelidikan atau pengujian dapat dilakukan ya di lapangan dan di laboratorium ya. Jadi nanti pengujian ini bisa di lapangan juga bisa di laboratorium. Tergantung nanti keperluan daripada konstruksi bangunan yang akan kita bangun tersebut ya. Nah, untuk di lapangan ya nanti bisa dengan ya cara itu pengambilan contoh tanah, yaitu adalah dilakukan di lapangan ya. Jadi, untuk di lapangan untuk mengetahui secara langsung ya bentuk fisik daripada tanah dengan melakukan pengeboran, biasanya untuk di lapangan itu ya, di lapangan ya bisa dilakukan dengan pengeboran ya, pengeboran ya, supaya bisa diketahui ya di lapangan dengan itu dilakukan pengeboran atau menggunakan bor ya, ya supaya diketahui jenis ya, jenis dan lapisan tanahnya ya, nanti supaya tahu ya, untuk mengetahui nanti jenis ya, jenis tanahnya, kemudian lapisan tanahnya ya, kemudian bentuk lapisannya ya, ya jenis tanah. Jadi nanti kita lihat tanah berapa, kemudian lapisannya seperti apa.
setiap 20 cm ya dari hasil tanah pengeboran itu dilihat ya, nanti tanahnya bentuknya seperti apa, rupanya bagaimana ya, nanti didata di situ ya. Kemudian setelah itu, selain pengujian ini, kita juga perlu mengambil sampel tanahnya untuk dites di laboratorium. Jadi nanti untuk dari lapangan sendiri kita mengambil sampel tanah yang nantinya diuji di laboratorium ya. Pengambilan contoh tanahnya sendiri ya, jadi nanti berikutnya adalah mengambil contoh tanah ya. Jadi selain kita bor ya, kita perlu mengambil ya dengan sama dengan bor tadi, kita taruh nanti ya casing ya atau tabung di ujung daripada mata bor itu, kita ganti dengan casing, kita masukkan, kita ambil pada kedalaman berapa ya, itu tentunya sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah ini nanti yang akan kita uji untuk di laboratorium ya. Jadi nanti ada dua cara ya, untuk mengambil contoh tanah, ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah tanah tak terganggu atau tanah terganggu ya. Jadi nanti tanah terganggu. Jadi yang terganggu ini adalah ya berarti ya tanah yang kita ambil itu ya boleh dimasukin ke dalam karung dan sebagainya. Jadi kita ambil langsung di lapangan ya. Jadi boleh yang hasil dari bor tadi ya. Jadi nanti kita ambil ya. Jadi tidak di dalam tabung ya. Jadi yang terganggu ini disebut disturbed ya. Disturbed ya, sampel ya. Kemudian yang kedua adalah tanah tak terganggu. Yang tak terganggu ya, yang tadi yang kita masukkan ke dalam casing atau pipa tadi yang ada di ujung daripada mata bor, kita ganti mata bornya dengan casing untuk mengambil tanah yang ada di dalam tanah sana. Dengan ya itu nanti tanahnya yang disebut dengan tanah tak terganggu ya. Jadi nanti setelah kita ambil ya, kita lepas, kita ambil casingnya tadi ya, atas bawahnya kita tutup dengan parafin atau lilin ya, biasanya ditutup dengan lilin supaya kondisi tanah tidak berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, itu yang tidak terganggu ya. Nah untuk pengujian tanah yang tidak terganggu ataupun dengan yang terganggu tadi ya, setelah kita bawa ke laboratorium ya, nah pengujian untuk tanah di laboratorium ya, untuk mengetahui biasanya ya menilai daripada sifat-sifat fisik ya, dan jadi nanti ada sifat-sifat fisik tanah ya, kemudian juga nanti untuk pengujian di laboratorium ya, meliputi ya yang pertama adalah sifat fisik ya,
geografi, sifat fisik tanah ya. Nah dari sifat fisik ini kita bisa mengetahui nanti ya klasifikasi tanahnya itu ya, nanti ada beberapa macam klasifikasi ya yang bisa kita gunakan ya, bisa ASTO, USGS ya, nanti bisa menentukan jenis tanahnya ya. Kalau di di lapangan tadi cuma mengetahui sekedar fisiknya secara fisik, tapi secara jadi secara manual ya istilahnya. Jadi nanti misalnya warnanya tanahnya seperti apa, hitam atau coklat ya, kemudian nanti misalnya lengket atau tidak, itu nanti untuk di lapangan. Nah untuk sifat-sifat fisik ini nanti meliputi ya daripada kadar air ya. Jadi nanti kadar airnya kita cek ya, kadar air. Nah biasanya ini adalah simbolnya adalah W atau water content. Ini satuannya nanti persen ya. Kemudian juga berat jenis ya, kita perlu mengetahui berat jenis tanahnya ya, atau spesifik gravity atau GS nanti ya, atau spesifik gravity ya, atau GS ya. Kemudian juga nanti berat isi kering atau unit weight gray ya, itu simbolnya adalah gamma D ya. Jadi nanti simbolnya ini adalah berat isi kering atau unit weight gray ya, atau unit weight gray. Simbolnya adalah gamma D ya. Satuannya adalah bisa gram per centimeter kubik ya. Kemudian berikutnya nanti bisa batas plastis atau plastis limit ya, plastis simbolnya adalah PL ya, PL plastis limit. Kemudian nanti batas cair atau liquid limit, adalah LL. Ini satuannya persen ya, persen. Kalau ini tadi gram per centimeter kubik atau ya tadi gram per centimeter kubik. Kemudian batas susut atau shrinkage limit. Shrinkage limit atau SL, satuannya sama persen. Kemudian nanti selain
dari batas-batas ini namanya batas Atterberg ya, batas susut, batas pasti, batas air ini adalah batas-batas Atterberg. Atterberg ya, ini termasuk batas cair, batas plastis, batas susut. Kemudian nanti ada perlu kita melakukan selain fisik tadi, analisa saringan. Ya, jadi mengetahui nanti ada satu set saringan ya, nanti bisa kita masukkan tanah di situ, nanti kita urutkan saringannya dari nomor lubang yang paling besar sampai lubang yang paling halus sampai ke bawah ya, nanti kita timbang dari masing-masing itu, nanti bisa kita buatkan grafik daripada analisa saringannya ya. Ini dari analisa saringan tadi nanti bisa kita menentukan klasifikasi tanah. Dari sini nanti bisa kita tentukan klasifikasi tanah ya, jadi tanahnya termasuk tanah apa, nanti bisa berbutir halus, berbutir kasar dan sebagainya ya, kita klasifikasikan nanti ya. Kemudian nanti juga jenis gradasi. Ya, gradasinya ini baik atau buruk ya, jadi nanti dari analisa saringan tadi ya. Ini kita berikan contoh ya. Kita hapus saja. Jadi nanti kita dari analisa saringan tadi ya, kita gambarkan pada grafik semi logaritma ya, misalnya seperti ini ya. Jadi semi logaritma itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya di sini dari 10 ya, 1, 0,1, 0,001, 0,0001 ya. 01. Jadi nanti di grafik daripada ini nanti kesini adalah ukuran butirannya. Jadi dari analisa saringan tadi kita dapatkan nanti ya ukuran butirannya per saringan nanti ya. Jadi nanti bisa kita plotkan di gambar sini. Ya. Yang di sini adalah persentase lolos ya. Sini persentase lolos dari saringan nanti dari
Jadi misalnya di sini 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, misalnya di sini 100 ya, 100%. Nanti yang lolos tadi. Kemudian nanti ini sebenarnya ini dibagi 10 ya, jadi nanti gambarnya, jadi nanti ini ada garisnya ada 10 ya, cuma ukurannya jadi rapat makin renggang, rapat makin renggang ya, jadi seperti itu ya, jadi makin renggang ya. Nanti grafik daripada semi logaritma ya. Jadi ini namanya adalah grafik semi logaritma atau semi log ya, semi logaritma. Nah ini nanti gambar adalah ya grafik nanti hasil pengujian analisa saringan. Jadi analisa saringan kita gambarkan ya. Jadi nanti akan kita dapatkan ya. Jadi misalnya kita dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik. Kita buat gambarnya, warnanya yang lain. Seperti ini. Nah nanti di ini kita dapatkan grafik hubungan antara ukuran butiran dengan persentase yang lolos saringan ya. Kita dapatkan misalnya seperti ini, maka nanti kita cari ya G10 ya, jadi pada ini 10 misalnya ini tapi rekam
Oke, jadi nanti dari gambar ini bisa kita cari, ini adalah D10 ya. Jadi nanti saya D10 sama dengan 0,01 ya, milimeter. Kemudian berikutnya bisa kita cari D30. Jadi D10 ada pada yang longsornya 10%, kita tarik, memotong grafik ya, kita tarik, kita dapatkan diameternya. Kemudian 30 dan kita tarik ya. Misalnya di sini untuk D30 adalah diperoleh 0,6 misalnya ya. Jadi di sini misalnya 0,6. Ini 0,6 milimeter. Kemudian D60. D60 pada 60 ya. Bisa kita cari ke sini ya. Misalnya ini adalah D60. D60 nya misalnya diperoleh 8,5 ya. Ya, ini adalah nggak sampai 10, jadi misalnya sama dengan 8,5 ya. Jadi nanti kita cari ya koefisien, namanya koefisien ya keseragaman CU itu adalah sama dengan nanti D60 dibagi D10 sama dengan ya 8,5 ya dibagi 0,01 ya, berarti nanti berapa? 850 ya. Kemudian CC, kita cari CC adalah sama dengan D30 kuadrat dibagi dengan D10 kali D60. Kita masukkan D30 nya adalah 0,6 dikuadratkan dibagi 0,01 kali 8,5. Ini diperoleh ya nanti 4,2. Nah, nanti dari tadi ya syaratnya CU ya. Jadi nanti CU-nya tadi adalah 850, berarti lebih besar dari 15, syaratnya adalah 15 ya. Kemudian CC-nya ya. Jadi nanti 3,2 ya.
bisa dicek nanti ya. Nah, syaratnya ini adalah antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 ya. Berarti di sini adalah 2,1. Yang syarat di sini adalah tadi 2,1, berarti syaratnya adalah antara 1 sampai 3. Jadi datang, maka tanah ini termasuk bergradasi sangat baik ya. Ya, itu bisa kita simpulkan ya berdasarkan nilai CC sama dengan 2,1 ya. Syaratnya adalah 1 sampai 3, kemudian CU dengan 850, syaratnya kalau lebih besar dari 4 ya, 15 ya, sampai 15. Jadi tanah bergradasi baik ya. Ya, syaratnya adalah ini ya, CUCC. CC adalah namanya koefisien koefisien gradasi CC ya. Jadi nanti CC adalah koefisien gradasi. CC adalah koefisien gradasi, sedangkan CU keseragaman, koefisien keseragaman. Keseragaman gradasi maksudnya ya. Oke. Jadi hasil dari pengujian analisa saringan ya. Jadi kita bisa simpulkan tadi ya seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk yang di laboratorium. Jadi bisa selanjutnya tadi yang pertama adalah analisa saringan atau sifat-sifat fisik tadi ya. Kemudian ini adalah termasuk sifat-sifat mekanik. Yang kedua adalah sifat mekanis. Mekanis itu antaranya adalah nanti ada pemadatan, tanah. Jadi nanti untuk
tes pemadatan ini ya, biasanya kita untuk mendapatkan nilai kepadatan maksimum ya, dan juga nilai kadar air optimum ya. Jadi nanti di dalam pengujian pemadatan ini biasanya alatnya nanti ada yang namanya mol ya, mol, kemudian ada ramer ya. Itu nanti yang mol itu ya, jadi ini alatnya namanya mol ya. Mol. Kemudian ada yang ramer. Jadi di sini ada ramer, jadi ini berupa tabung ya. Jadi nanti ini apa namanya? Ini penumbuk atau ramer penumbuk, ini bisa kita tarik ya. Kita tarik ke atas, waktu numbuk kita jatuhkan. Nah ini yang jadi ini adalah ramer. Nah ini nanti ada tinggi jatuhnya ya. Tinggi jatuh. Jadi alat pemadatannya adalah mol ya, kemudian ramer. Ya nanti molnya ini kita isi tanah ya. Tanah kita tumbuk ya, ditumbuk 27 kali ya. Jadi ini nanti tanahnya kita ya, jadi 3 lapis, 1, 2, 3 ya. Jadi nanti ini tanah ya, kita masukkan ke dalam mol ya, kita ratakan nanti. Jadi nanti lapis 1 ditumbuk ya, ditumbuk 20 ya, 5 kali ya. Ya, tumbuk 25 kali, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga ya. Ditumbuk 25 kali per lapisan. Nah setelah itu akan kita dapatkan ya, nanti setelah selesai kita timbang ya, nanti akan tahu berat tanahnya ya. Nanti berat tanah tahu, volume, jadi nanti kita cari datanya berat tanah. Kemudian jadi nanti berat tanah adalah berat mol plus tanah, nanti dikurangi berat mol, kita dapatkan berat tanah ya. Itu sama dengan nanti berat tanah dikurangi berat mol ya. Jadi berat tanah plus mol dikurangi berat mol, kita dapatkan berat tanah. Kemudian kita cari nanti volume tanah sama dengan volume mol. Nah kita sudah dapatkan ya, berarti nanti bisa kita cari berat isinya. Berat isi
isi tanah atau simbolnya adalah gamma ya. Kalau berat ini bisa kita kasih W ya, W misalnya berat tanah, kemudian W besar, ini P ya, maka ini sama dengan W per P ya. Nah, kita dapatkan nanti ya, kita dapatkan berat isi tanah kemudian berat isi kering. Isi kering. Simbolnya adalah gamma D ya. Nah, gamma D nanti sama dengan gamma dibagi 1 plus W. W adalah kadar air ya. Jadi ini W besar berat tadi, kalau ini adalah W kecil kadar air. Nah, kita dapatkan ya, kadar air adalah nanti kita ambil sampel daripada pengujian kepadatan tadi, setelah kita timbang ya, kita keluarkan, kita ambil sebagian, kita tes kadar airnya ya, dengan mengambil sebagian untuk dites kadar airnya, dimasukkan di dalam oven ya, kemudian nanti tanah ditimbang sebelum di oven, diukur timbang beratnya ya, kemudian setelah di oven ditimbang lagi, nanti akan tahu berat airnya ya. Kemudian kadar air nanti adalah sama dengan nanti berat air dibagi berat tanah kering ya. Nah, ini nanti kita mendapatkan ya kadar air dan padatan ya. Jadi nanti setelah itu ini kita ambil, biasanya ada beberapa sampel, 5 sampel ya. Jadi dengan pengujian yang sama, ada kita mempunyai 5 sampel ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti nanti di sini ada gamma D 1, W 1 ya, gamma D 2, W 2, gamma D 3, W 3, gamma D 4, W4, gamma D5, W5. Nah, ini kita plot grafik, nanti buat grafik hubungan antara yang di sini adalah gamma D atau kepadatan air, yang ke sini adalah kadar air ya. Kadar air yang ini tadi WWW ini ya. Kemudian sini adalah kepadatan kering atau gamma D. Nah, kita dari kadar air 1 sampai 5 tadi kita plotkan ya. Misalnya kita peroleh seperti ini ya. Maka nanti misalnya ya, seperti ini. Ya, dari 5 ini misalnya W1, W2, W3, W4, W5 ya. Jadi makin banyak airnya, kepadatannya makin kecil. Ya, nanti kita ambil puncaknya. Ini kita dapatkan gamma D maksimum. Nanti kita dapatkan gamma D maksimum atau kepadatan kering maksimum. Kemudian di sini kita dapatkan kadar air optimum atau UMC. UMC
atau optimum moisture content. Nah, ini adalah yang kita dapatkan ya, hasil daripada pengujian kepadatan untuk tanah yang kita tes tadi. Akan kita dapatkan kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum. Jadi nanti kita harapkan untuk ini biasanya adalah untuk tanah bahan timbunan ya. Misalnya kita akan pakai untuk menimbun badan jalan ya. Nanti kita tes dulu seperti ini ya. Nah, nanti untuk mengetes selanjutnya di lapangan bisa kita pakai patokannya adalah ini. Jadi di sini nanti kadar air optimum adalah pada kadar air waktu pelaksanaan, itu kita harapkan mendekati dari OMC ini. Ini adalah atau kadar air optimum ya. Optimum ya, bukan maksimum ya, optimum ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan pemadatan kita harapkan kondisi lapangan mempunyai kadar air yang mendekati ini. Kalau misalnya terlalu banyak kita tunggu sampai kering, kalau kurang kita siram ya. Jadi menyesuaikan, diharapkan kadar air optimum kita dapatkan kepadatan yang maksimum ya. Jadi tujuannya adalah kepadatannya nanti maksimum yang kita dapatkan. Oke, mungkin saya kira itu sementara untuk pengujian ini ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi.